Halo teman-teman, di sini saya dan juga teman-teman saya akan membahas mengenai sumber dan juga media pembelajaran yang dipakai pada kelas tinggi. Sebelumnya, kita akan mempelajari dan juga melihat lebih dalam bahwa media pembelajaran ini dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu ada media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Jenis-jenis media visual antara lain gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, poster, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Jenis-jenis media audio antara lain radio dan alat perekam atau tape recorder. Yang ketiga ada media proyeksi diam. Jenis-jenis media proyeksi diam antara lain adalah film bingkai ataupun film rangkai. Yang keempat yaitu ada media proyeksi gerak dan audiovisual. Jenis-jenis media proyeksi gerak dan audiovisual antara lain yaitu adalah film gerak, film gelang, program TV, dan juga video. Yang kelima yaitu multimedia. Multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan juga video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Dan yang terakhir yaitu ada benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli ataupun benda tiruan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh sumber dan juga media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada buku paket. Guru dapat mengacu materi dalam proses pembelajaran melalui buku paket yang di dalamnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang produktif dan juga efisien bagi siswa. Nah, tentu saja buku paket ini memiliki dua kategori. Yang pertama yaitu ada buku guru dan yang kedua yaitu ada buku siswa. Sesuai dengan judulnya, kegunaan keduanya juga berbeda. Untuk buku guru yaitu diperuntukkan untuk guru dan juga buku siswa diperuntukkan untuk siswa sendiri. Yang kedua yaitu ada LKS atau lembar kerja siswa. LKS merupakan alat bantu dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terkait materi yang sudah siswa pelajari saat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu ada lingkungan sekitar sekolah. Dalam proses pembelajaran tingkat sekolah dasar, media konkret akan sangat sering guru berikan untuk mempermudah dalam merangsang pikiran siswa terkait benda di lingkungannya. Yang keempat yaitu ada alat peraga. Penggunaan alat peraga biasanya diperlukan sebagai media pembelajaran yang menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi interaktif dan penyampaian materi atau pengetahuan menjadi terbukti secara nyata. Lalu yang kelima yaitu ada video. Media pembelajaran berbasis video sangat membantu guru dalam penyampaian materi yang lebih bervariasi dan juga menarik. Berbantuan dengan teknologi yang canggih juga membuat media pembelajaran berbasis video, apalagi video online dapat diakses dan dilihat kapan saja. Yang selanjutnya yaitu ada media gambar. Siswa biasanya akan cepat merasa bosan jika dalam buku hanya berisi tulisan saja. Apalagi saat pembelajaran di kelas, guru hanya terus-menerus ceramah terkait materi. Nah, dengan penggunaan media berupa gambar memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam menggambarkan suatu hal yang mungkin saja tidak bisa dibuktikan secara konkret. Dan yang terakhir yaitu ada media cerita naratif. Gaya belajar siswa di tiap kelas memang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Dengan penggunaan media cerita naratif akan memudahkan siswa dalam mengembangkan gaya belajar visual. Agar dapat mendukung gaya belajar auditori juga bisa diakali guru dengan menggunakan media cerita naratif berbasis ICT. Penggunaan sumber serta media pembelajaran di kelas tinggi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Adapun kelebihan utama dari penggunaan sumber serta media pembelajaran yaitu adanya kemampuannya untuk meningkatkan interaktivitas dan meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, di mana siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran.
sehingga menumbuhkan minat serta motivasinya untuk belajar, di mana untuk meningkatkan minat belajar, media dan sumber ini dengan media visual atau audio visual dapat meningkatkan minatnya dan juga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Selain itu, media seperti video, presentasi, gambar, dan alat peraga dapat memperjelas penyajian materi dan memungkinkan siswa untuk memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik dan dapat memahami suatu materi dengan lebih baik dan cepat tanggap. Selain itu, media pembelajaran juga memberikan fleksibilitas, di mana memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang materi yang sulit. Media pembelajaran juga dapat membuat anak untuk tidak bosan dalam belajar. Karena jika media pembelajaran yang kita buat dengan bervariasi dan berinovasi, itu akan membuat anak-anak untuk tidak bosan dalam belajar. Seperti pada pembelajaran matematika, dibuatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materinya. Lalu pada pembelajaran IPA, dibuatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materinya. Sehingga siswa tidak akan bosan dan akan senang dalam belajar karena dia akan mengenal atau mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang baru. Selanjutnya, akan siswa untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Sehingga siswa akan lebih aktif dan pembelajaran di kelas pun akan berjalan dengan efektif. Namun, ada juga kekurangan yang harus diperhitungkan atau diperhatikan. Salah satunya adalah akan adanya ketergantungan pada teknologi. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan media digital. Selain itu, biaya produksi media berkualitas tinggi bisa menjadi kendala bagi institusi pendidikan dengan anggaran terbatas. Keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi faktor penting. Tanpa pelatihan yang memadai, penggunaan media dapat menjadi tidak efektif. Selain itu pun, adanya mengajar menggunakan alat peraga lebih banyak menuntut guru, di mana guru harus lebih berinovasi dan lebih berkreasi secara kreatif membuat media dan sumber belajar sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. Serta perlunya banyak waktu atau waktu luang yang diperlukan untuk mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang memang dibuatnya itu tidak mudah. Perlu adanya keterampilan dari guru dan juga adanya waktu luang untuk membuatnya, supaya media dan sumber belajar yang nanti akan ditampilkan itu akan sesuai. Meskipun media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, ada risiko bahwa fokus berlebihan pada materi visual atau audio visual dapat mengabaikan proses pembelajaran yang lebih mendalam. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi pasif jika mereka hanya mengandalkan media tanpa terlibat aktif dalam diskusi atau eksplorasi materi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyeimbangkan penggunaan media dengan metode pengajaran tradisional agar hasil belajar optimal tercapai. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas perbandingan sumber dan media pembelajaran zaman dahulu dan zaman yang sekarang. Perbandingan media pembelajaran pada zaman dulu dan zaman sekarang sangat menarik untuk kita bahas, karena perkembangan teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengakses informasi. Nah, berikut ada beberapa perbandingan antara media pembelajaran zaman dahulu dan zaman yang sekarang. Pertama,
Yang kita bahas itu media pembelajaran yang mendahulu dulu, dimana pada masa lalu media pembelajaran yang lebih sederhana, terbatas pada alat dan bahan yang tersedia. Beberapa media yang sering digunakan adalah pertama, teks atau buku teks. Buku teks ini media utama dalam pembelajaran. Sumber informasi yang digunakan adalah buku yang dicetak yang berisi materi pembelajaran yang sistematis. Kelebihan dari buku cetak ini mudah untuk diakses, dibawa kemana-mana, dan dapat dijadikan referensi utama. Terus adapun kekurangan dari buku cetak ini terbatasnya pada informasi yang dicetak, terus kurangnya interaktif dan membutuhkan biaya untuk produksi dan distribusi. Terus yang kedua, papan tulis digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi secara langsung di depan kelas. Guru menulis atau menggambar penjelasan seperti interaktif. Nah, ini dapat membantu penjelasan guru. Guru dapat menjelaskan langsung dan melakukan diskusi dengan siswa langsung. Namun adapun kekurangan ini hanya efektif untuk penyampaian informasi dalam bentuk teks saja dan gambar sederhana saja, tidak bisa menyampaikan video atau film dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada audio visual, di mana audio visual ini itu termasuk dari film, slide, proyektor, dan rekaman suara. Nah, adapun media pembelajaran digital yang berkembang, media seperti film pendidikan, slide proyektor, dan rekaman suara yang digunakan untuk memberikan variasi dalam pembelajaran, di mana mampu menyampaikan materi secara lebih visual dan menarik. Namun secara keseluruhan, adapun kendala dari media audiovisual ini, biaya produksi dan distribusi yang tinggi, serta keterbatasan dalam hal akses dan penggunaan. Terus selanjutnya itu ada alat peraga dan peta. Nah, di mana alat peraga dan peta ini adalah alat peraga yang berbentuk fisik seperti model, diagram, ataupun peta, digunakan untuk membantu siswa untuk memahami konsep yang lebih kompleks, di mana dapat membantu visualisasi konsep yang abstrak daya nalar siswa. Namun terkadang tidak fleksibel, membutuhkan ruang dan waktu untuk persiapan. Nah, selanjutnya kita ke media pembelajaran zaman yang sekarang. Nah, dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran saat ini lebih beragam dan interaktif. Beberapa contoh media pembelajaran modern zaman sekarang yaitu pertama, media digital atau aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Code, Quiz, dan banyak lagi menyediakan platform untuk belajar secara interaktif. Ada banyak yang menawarkan materi pembelajaran dalam bentuk video, kuis, dan diskusi. Adanya media digital atau aplikasi pembelajaran memudahkan akses belajar, bisa dipersonalisasikan, interaktif, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun kekurangannya, membutuhkan perangkat elektronik dan koneksi internet. Terus yang kedua, video pembelajaran, YouTube atau edukasi online. Video pembelajaran dari platform seperti YouTube atau layanan kursus online memberikan konten pembelajaran dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Pembelajaran ini berbasis video. Kemungkinan siswa untuk melihat demonstrasi langsung serta dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan, namun memerlukan koneksi internet yang stabil juga. Itulah kekurangannya. Terus selanjutnya, realitas visual VR atau augmented reality atau AR. Teknologi VR dan AR memberikan pengalaman pembelajaran yang imersif, di mana siswa bisa belajar melalui simulasi dan pengalaman dunia maya. Pengalaman pembelajaran yang mendalam dan menarik memberikan kesempatan untuk mengeksplor dalam dimensi 3.
Terus selanjutnya pembelajaran berbasis web dan e-learning. Platform e-learning seperti Moodle, Edmodo, atau Google Classroom kemungkinan pembelajaran dilakukan secara daring, di mana guru dan siswa dapat berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Pembelajaran berbasis web dan e-learning ini membuat fleksibilitas waktu dan tempat. Materi tersedia secara online, memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar. Namun pembelajaran berbasis web dan e-learning ini memerlukan disiplin dan motivasi diri yang tinggi, serta akses internet yang baik. Nah, selanjutnya infografis dan presentasi digital atau PowerPoint. Presentasi digital dengan menggunakan alat seperti PowerPoint, Freeze, atau Canva memudahkan penyampaian materi secara visual dan menarik, membantu memvisualisasikan data atau ide-ide kompleks dengan cara yang lebih menarik. Namun terkadang siswa juga bisa bosan jika tidak dirancang dengan baik, tidak dirancang dengan menarik. Terus selanjutnya pembelajaran kolaboratif online. Nah, pembelajaran kolaboratif online ini platform seperti Google Docs, Tools, atau Slack memungkinkan kolaborasi antara siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek secara daring, meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Bisa dilakukan dari lokasi yang berbeda. Terkadang sulit mengatur perbagian tugas jika tidak ada pengawasan yang memadai. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang kurang baik ataupun kata-kata yang kurang baik. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, dadah.